Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Biologi F semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kura-kura Brazil. Sebelumnya, perkenalkan dosen pengampu saya. Pertama Pak Bambang Eka Nara MPD dan kedua Dr. Ina Rasdiana Lasmanawati MSI. Konten pada pembahasan kali ini yang pertama adalah nama lokal, nama latin dan ciri-ciri, kedua asal spesies dan deskripsi, ketiga manfaat dan status konservasi, dan yang keempat peranan dan karakteristik lainnya. Nama latin dan nama lokal. Kura-kura Brazil dikenal juga sebagai kura-kura red earth slider atau dalam bahasa latin Trachymus crypta elegans. Hal ini disebabkan adanya samburat warna merah tepat di belakang matanya, sehingga menyerupai telinga berwarna merah. Adapun ciri-ciri dari kura-kura Brazil, yaitu kura-kura Brazil berwarna hijau tua dengan garis-garis kuning dan memiliki bercak merah. Pada setiap sisi kepalanya, kura-kura ini dapat mudah dibedakan oleh rahang bawahnya yang lebih bulat dibandingkan jenis Pseudomys yang lebih kotak. Jari-jari kura belakangnya dihubungkan oleh selaput seperti bebek, karena mereka termasuk hewan air. Untuk membedakan jenis kelamin, jantan memiliki cakar yang lebih panjang di kaki depannya, sedangkan kloaka pada betina lebih dekat di tempurung daripada jantan. Asal spesies dan deskripsi. Kura-kura Brazil merupakan termasuk dalam famili Emyidae, merupakan spesies introduksi dari Amerika Tengah. Ini menurut Iskandar 2000. Spesies ini mudah dikenali karena di belakang matanya terdapat bercak yang berwarna merah. Warna karapasnya hijau kekuningan dengan garis-garis tua dan kuning. Meskipun warna dan bentuknya indah pada saat muda, namun ketika dewasa warnanya lebih menarik. Manfaat dan potensi. Mudah dibudidaya, menjadikan nilai ekonomi dalam budidaya manfaat potensinya. Kura-kura Brazil di urutan pertama ada kura-kura Brazil dan atau kura-kura red earth slider. Kura-kura ini atau kura-kura Brazil ini merupakan jenis yang paling sering ditemukan di penjual ikan dan merupakan kura-kura yang paling umum untuk dipelihara. Status konservasi. Konservasi rendah. Kenapa? Karena hasil dari inventarisasi pada penelitian kura-kura berstatus krisis, berstatus genting, berstatus rentan karena diperjualbelikan. Kura-kura Brazil adalah hewan berdarah dingin, maka kita harus menjaga suhunya tetap stabil antara 20 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan menggunakan submersible heater atau pemanas air yang berbentuk tabung panjang seperti klasifikasi. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Testudinens, famili Emyidae, genus Trachymus, spesies Trachymus crypta. True normal name Trachymus crypta elegans. Ini menurut Newit 1839. Deskripsi lainnya. Kura-kura Brazil termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Namun dalam pemeliharaannya kita harus pandai-pandai memvariasikan jenis makanan kura-kura agar nutrisi bagi kura-kura terpenuhi. Kura-kura bayi biasanya lebih suka makan daging-dagingan, sedangkan kura-kura dewasa lebih suka pada makanan tumbuh-tumbuhan. Berikut ini merupakan beberapa variasi makanan kura-kura Brazil antara lain. Yang pertama adalah sayuran. Kura-kura Brazil suka mengonsumsi semua jenis sayuran seperti sayuran putih, sayuran sawi hijau, dan juga wortel. Dan sayuran yang mengandung banyak kalsium yang lebih baik untuk perkembangan tempurungnya. Pelet merupakan makanan yang paling mudah untuk diberikan dan dapat dibeli di banyak tempat. Namun pemberian pelet ini juga tidak boleh diberikan secara terus-menerus dan harus diselingi oleh pemberian makanan lainnya. Selanjutnya adalah buah. Kura-kura juga menyukai buah seperti pepaya, pisang, dan tomat. Namun pemberian ini tidak boleh terlalu sering karena dapat membuat kura-kura sering buang air besar. Yang terakhir adalah serangga dan cacing. Kura-kura Brazil juga hidup di habitat bebas. Maka kura-kura juga mempunyai beberapa jenis serangga seperti jangkrik yang merupakan makanan yang sangat baik untuk kura-kura dan juga cacing. Sesekali makanan ini boleh diberikan untuk kura-kura Brazil.
Selanjutnya adalah ciri-ciri kura sakit. Yang pertama, tidak nafsu makan. Kedua, pernapasan yang tidak normal atau pilek. Ketiga, mata bengkak, kura-kura akan terus menutup matanya. Terakhir, perubahan warna atau bercak putih di tempurungnya. Adapun cara dan mengatasi penyakit tersebut, yaitu menjaga kebersihan air, menaikkan suhu 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, perhatikan kotorannya, dan terus memberikan makan kepada kura-kura. Beberapa cara pengobatan penyakit pada kura-kura. Gejala mata bengkak, dan lain-lain. Penyebabnya adalah infeksi bakteri pada mata disebabkan oleh sistem fertilisasi yang kurang baik dan kotornya air. Kesalahan dalam pengaturan suhu juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit ini. Adapun pengobatannya, antibiotik yang bentuk salep dioleskan pada mata disebabkan oleh infeksi bakteri, juga kebersihan air dan lingkungan kura-kura. Selanjutnya adalah luka yang disebabkan oleh sel-sel mati di sekitar mulut. Ini akibat infeksi bakteri pada mulutnya. Adapun penyembuhannya adalah jika kondisi ini serius, maka harus dilakukan pengobatan yang cepat. Dibersihkan mulut dengan cairan povidone iodine beberapa kali sehari untuk membersihkan sel-sel mati. Antibiotik yang langsung berhubungan dengan luka juga efektif untuk melawan gram negatif organisme. Sebaiknya kura-kura dipisahkan yang terinfeksi penyakit dengan kura-kura lainnya agar tidak menular. Selanjutnya adalah lemahnya tempurung bagian atas dan bawah, kemungkinan disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Biasanya disebabkan oleh organisme gram negatif, infeksi bakteri pada tisu yang berasal dari trauma atau penyakit tertentu. Adapun pengobatannya, daerah ini yang sakit harus dibersihkan dengan povidone iodine secara rutin dan dioleskan antibiotik. Sel-sel yang mati dibersihkan secara perlahan dan kura-kura yang sakit harus dipisahkan secepatnya dengan kura-kura lainnya. Penyakit ini dapat disebabkan oleh luka trauma seperti terbakar atau goresan yang disebabkan oleh batu tajam pada akuarium dan lain-lain. Mungkin itu beberapa penyakit dan pengobatannya. Terima kasih telah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.